Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin membahas pengantar ya, filsafat. Jadi kalau kita berbicara filsafat, maka saya tidak ingin terjebak di dalam pendefinisian, karena itu akan menjebak kita untuk memahami filsafat itu dalam pengertian sempit gitu. Padahal kalau kita telah mempelajari filsafat, baik itu membaca buku pengantar atau buku sejarah-sejarah singkat atau sejarah filsafat Bertrand Russell misalnya, hampir semua tokoh itu memiliki definisi filsafatnya masing-masing. Oleh karena itu saya tidak ingin terjebak di dalam pendefinisian itu. Jadi saya ingin lebih kepada hal yang umum, sifatnya universal gitu ya. Sebagaimana salah satu sifat filsafat itu universal itu. Dan kita akan merembet kepada hal-hal yang radikal di dalam penjelasan-penjelasan itu. Radikal artinya mendasar ya, redik, mengakar gitu. Itu juga salah satu karakter filsafat, yaitu mendasar atau radikal, dia universal, sistematis gitu kan, juga rasional itu, logis dan sebagainya itu. Nah, oke. Saya ingin masuk kepada dua hal di dalam pembahasan ini, yaitu membahas filsafat di dalam bidang ilmu, di dalam bidang kehidupan gitu ya. Jadi di bidang kehidupan. Yang kedua itu filsafat sebagai ilmu yang tersistem, yang berdiri sendiri gitu ya. Sistem yang memiliki sistem sendiri. Nah, artinya kalau di sini nanti kita mengarah kepada eh, cara kerja filsafat itu. Filosofi itu apa sih? Apakah itu semacam hanya alat untuk mengukur kebenaran, atau justru filsafat itu suatu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dia tidak memiliki ujung dalam pembahasannya, karena setiap yang absolut itu akan dikritik kembali gitu. Karena tidak ada yang absolut di dalam filsafat ini. Kalau dia sebagai alat, artinya ada ukuran terhenti pada kebenaran tertentu. Itu kalau membicarakan filsafat sebagai alat. Tapi kita berbicara sistem tersendiri gitu. Jadi kalau kita bicara filsafat di dalam sistem tersendiri, itu nanti ada pembahasan sendiri gitu ya. Saya ingin fokus kepada filsafat dalam bidang kehidupan. Gampangnya begini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dalam bidang kehidupan itu apa saja gitu ya, yang kemudian bersentuhan dengan filsafat, dan segala hal itu menjadi filosofis gitu, atau justru tidak sedikit yang bertentangan gitu kan. Dalam kehidupan itu jelas ada yang disebut sebagai keyakinan, nanti muncul sebagai filsafat filsafat versus teologi gitu kan, teologi. Jadi filsafat versus teologi. Jadi bagaimana filsafat menghadapi kepercayaan atau keyakinan itu. Yang kedua nanti ada dalam kehidupan itu ada iptek gitu ya, ilmu pengetahuan, IP ya, ilmu pengetahuan, bukan ilmu politik. Ilmu pengetahuan politik itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana nanti filsafat berbenturan dengan pengetahuan itu, teknologi ya. Yang ketiga itu filsafat dengan budaya, pastilah ya, budaya pasti tersentuh gitu, filsafat dalam budaya. Yang keempat filsafat dalam kebutuhan, sebagai kebutuhan gitu ya. Filsafat dalam kebutuhan ini nanti bentuknya menjadi alat ukur ya, menjadi alat ukur metodologi yang disusun gitu. Contoh konkretnya ya filsafat ilmu gitu. Filsafat ilmu itu menjadi alat ukur gitu, dalam kebutuhan kebutuhan akademis atau kebutuhan macam-macam. Untuk mendefinisikan cinta butuh filsafat gitu kan, dalam metode empirisnya atau metode induksi atau deduksinya.
menyimpulkan cinta itu apa terlebih dahulu, kemudian baru kemudian mengujinya, menguji konsistensinya itu filsafat dalam kebutuhan. Yang terakhir adalah filsafat dengan filsafat itu sendiri. Nah, di sini nanti ada perkembangan gitu kan. Filsafat justru dikritik oleh filsafat itu sendiri gitu. Di dalam perkembangan abad-abad eh, 21 ini, abad ke-21 Masehi ini. Nah, oke. Eh, oke, saya akan mulai dengan filsafat dengan teologi ya. Dalam bidang kehidupan yaitu keyakinan. Ini sering sekali muncul di dalam kehidupan kita bahwa banyak orang yang kemudian mempertentangkan filsafat atau bahkan takut untuk mempelajari filsafat karena filsafat itu potensi untuk menyesatkan orang. Padahal filsafat itu saya tidak mau mendefinisikan, tapi filsafat itu adalah sebuah kegiatan merenungkan sesuatu gitu ya, merenungkan sesuatu. Jadi kegiatan merenungkan itu adalah filsafat, filosofi. Tentunya dalam hal ini merenung secara rasional. Nah, sementara teologi itu adalah ajaran yang sifatnya doktrinal dari agama, kemudian ditafsirkan oleh pembawa agama itu seperti para nabi, ya, seperti ulamanya dan seterusnya sampai pada tingkat ke bawah. Nah, tafsiran-tafsiran itu justru membuat para pemuka agama itu tidak terbuka gitu kan. Tidak kemudian agama itu tidak konsisten dengan agama itu sendiri. Kalau dikatakan agama itu adalah ajaran yang damai gitu misalnya, kenapa kemudian dalam fakta terjadi perperangan karena agama itu kan? Kalau misalnya dikatakan agama itu eh, memperbolehkan perbedaan, tapi kenapa pernikahan beda agama itu jadi masalah gitu kan? Tapi kenapa dalam pergaulan biasa itu antar agama itu seolah-olah ada sekat besar gitu? Itu artinya memang fakta-fakta ini sebenarnya agama itu membuat agama sering sekali ya membuat orang riskan dengan kewajaran gitu. Nah, ini yang menjadi pembahasan filosofis. Padahal orang memahami agama itu dengan cara filosofis. Apa cara filosofis itu? Yang saya sampaikan di awal tadi itu berpikir radikal, universal, itu sistematis gitu kan. Dengan tanpa berpikir sedemikian itu, maka orang tidak mungkin bisa memahami agama melalui teks ajaran-ajaran itu, kemudian menafsirkannya, kemudian mengajarkan kembali kepada orang-orang setelah dia gitu. Proses menafsirkan ayat-ayat atau teks-teks suci dalam agama itu memiliki proses dasar, kemudian mempertanyakan definisi itu radikal, itu mendasar karena di dalam penafsiran itu pendefinisian itu sangat penting. Ada yang disebut sebagai proses kemunculan atau asbabun nuzul dari teks itu semuanya radikal itu, semuanya radikal mempertanyakan kelahiran, bahkan kelahiran sebuah kata. Karena dari mana kata itu muncul gitu? Apakah dari kebiasaan dulu atau baru muncul eh, kata, atau dari kata terlebih dahulu baru kemudian muncul realitasnya. Misalkan kata adil, adil, adil itu dari mana munculnya gitu? Apakah manusia ketika berada di muka bumi ini sudah bersikap adil gitu kan? Kalau manusia sudah bersikap adil, maka saya rasa tidak perlu ada ajaran agama gitu kan, tidak perlu ada teks agama. Kita ini bicara logika dasar saja, logika ya.
Karena kalau manusia begitu lahir di muka bumi, diciptakan di muka bumi dan sudah bersikap adil, maka agama tidak perlu membawa konsep keadilan, kan begitu. Artinya kata adil itu muncul terlebih dahulu, baru ada pengaplikasian keadilan itu. Nah, berarti ada kata yang muncul terlebih dahulu, baru ada perbuatannya. Kemudian ada perbuatan terlebih dahulu, baru muncul kata-katanya gitu kan. Itu logis gitu dalam. Nah, tapi kita berbicara kembali tentang realitas itu. Ketika filsafat bertemu dengan teologi, teologi itu selalu mengarahkan kepada keabsolutan kebenaran gitu ya, mengabsolutkan kebenaran. Padahal mereka lupa gitu ya, mereka dalam pengertian bukan agama, tapi pemeluk-pemeluk agama yang kemudian membuat agama itu menjadi kaku, beku gitu ya. Yang seolah-olah agama itu sulit sekali untuk disentuh hal-hal dasar di dalam itu. Hal dasar dalam agama itu apa sih? Seperti akidah, akidah hal-hal pokok bahwa Tuhan itu esa. Esa itu apa sebenarnya? Kalau kita bicara filosofis, gitu kan? Filosofis kan membuka ruang kritis, sementara agama menutup ruang kritis itu. Nah, ketika orang-orang beragama diajak untuk berpikir kritis, mereka menganggap eh, kewajaran itu tadi. Berpikir kritis kan sebenarnya sebuah kewajaran, tapi orang-orang beragama itu menganggap eh, ini berbahaya, itu berbahaya kan gitu. Misal saya katakan tadi esa, esa itu apa sebenarnya? Apakah Tuhan dalam pengertian maha itu kemudian disebut satu atau esa? Kemudian saya sebutkan misalnya dalam pengertian esa lain, misalnya satu sekaligus 1000 misalnya. Bisa nggak saya katakan seperti itu? Karena yang disebut maha itu tidak terbilang, itu kan tidak terbilang. Kalau disebut satu ahad dalam pengertian esa itu kan, maka sulit lagi. Justru esa itu sendiri kan sebuah kata yang muncul setelah ada keyakinan, kan gitu. Padahal Tuhan yang disebut maha itu kan terlepas dari semua tafsiran. Bahkan ahad itu adalah tafsiran. Esa untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terbilang, itu justru membilang Tuhan dalam pengertian esa. Artinya Tuhan tidak lagi eh, terlepas di dalam kata gitu kan. Padahal yang disebut maha itu kan terlepas dari segalanya itu. Nah, ini problematik di dalam filsafat dan teologi itu terus bergulir gitu. Terus bergulir dan pada akhirnya memang ada satu ramalan yang menarik dari siapa namanya, Sigmund Freud. Sigmund Freud, dia mengatakan bahwa orang-orang beragama itu adalah orang-orang yang tidak waras gitu. Kenapa tidak waras? Karena mereka mempersoalkan hal-hal yang wajar gitu. Kenapa sih berbicara surga dan neraka, bahwa orang yang kalau tidak sama akidahnya itu dianggap ini akan disesatkan gitu, akan masuk neraka dan sebagainya. Apakah agama itu muncul karena sebab ada surga neraka? Itu kan pertanyaan lain lagi, nanti lebih mendalam lagi. Nah, ini problematik di dalam agama. Ini kritik terhadap teologi atau keyakinan kita bahwa memang filsafat itu tidak berbahaya. Filsafat itu hanya membuka kemungkinan bahwa apa yang kita pahami selama ini itu adalah pemahaman-pemahaman masa lalu yang perlu ditafsirkan ulang. Kita juga harus tidak boleh tertutup dengan perkembangan otak manusia gitu kan. Bahwa manusia, oleh karena itu kenapa nabi itu lahir dalam keadaan cerdas, sidik, amanah, fatonah itu kan, tablik juga. Ya karena memang orang yang beragama itu harus cerdas gitu. Jadi kalau kita selalu menggunakan tafsir
200 atau ribuan tahun yang lalu dan kita aplikasikan untuk hari ini itu konyol gitu. Karena 1000 tahun yang lalu itu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada motor dan sebagainya. Hari ini instrumennya banyak sekali untuk menafsirkan kata gitu. Jadi, agama itu, pemuka agama yang terlebih dahulu yang kita, ini ya, minta responnya bahwa mari kita bongkar kembali tentang pemahaman-pemahaman itu, kita uji ulang dalam filsafat gitu kan, supaya kita tidak kaku dan beku gitu. Nah itu problem, sehingga sampai hari ini orang-orang yang berkeyakinan dalam teologi atau disebut teologi ya, memiliki keyakinan agama, itu menganggap filsafat itu berbahaya karena filsafat selalu mengungkit banyak hal yang absolut di dalam agama. Itu saya rasa problem pertama. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, filsafat versus iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum.